Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Kade Agung Mudiantara dengan NIM 1913021003. Pada video yang kedua kali ini, saya akan membahas mengenai isu pendidikan, yaitu Merdeka Belajar. Manusia dalam menjalani kehidupan tidak pernah lepas dari yang namanya pendidikan. Pendidikan berperan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan juga sangat berperan penting dalam membentuk karakter seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya berkisaran pada saling berbagi ilmu pengetahuan alam di sekolah atau membaca buku secara umum yang dilakukan oleh pelajar. Tetapi pendidikan juga dapat dilakukan pada kegiatan kita sehari-hari. Seperti contohnya ketika kita berada di rumah. Saat kita berada di rumah, yang mendidik kita adalah orang tua. Orang tua sering menyuruh kita untuk melakukan suatu hal yang tentunya baik untuk diri kita sendiri, seperti untuk bangun lebih pagi, untuk masak sendiri, atau untuk membersihkan kamar tempat tidur kita. Selain itu juga, seperti yang pernah saya katakan di awal tadi, sebelum kita terjun ke dunia pekerjaan, kita harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. Mau itu pendidikan seperti militer atau menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi. Tetapi dalam prosesnya menempuh pendidikan tidaklah mudah. Seperti contohnya, ketika kita belajar di sekolah atau menempuh pendidikan di sekolah, kita banyak mengalami permasalahan atau problem-problem yang susah untuk kita pahami. Seperti contohnya, kita seringkali mengeluh karena kita merasa bahwa ujian nasional merupakan suatu hal yang sangat membuat kita semakin hari semakin stres. Karena apa? Karena ketentuan dalam dunia pekerjaan pasti akan melihat nilai UN. Oleh karena itu, setiap siswa saat mau mendekati ujian nasional akan merasa dirinya itu kurang percaya diri akan kemampuannya untuk menghadapi UN. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi lagi, Menteri Pendidikan mengusulkan bahwa akan diadakannya sistem Merdeka Belajar. Seperti yang kita ketahui, kata merdeka itu berarti kita bebas akan suatu hal yang mengekang diri kita sendiri. Seperti contohnya, Indonesia merdeka, berarti Indonesia terbebas dari penjajahan, yaitu Belanda atau Jepang. Sedangkan, menurut pendapat saya sendiri, Merdeka Belajar berarti kita bebas dari ujian nasional. Karena pada konsep Merdeka Belajar, ujian nasional sudah tidak diadakan, tetapi ujian nasional digantikan oleh asesmen. Tentu hal tersebut menjadi keuntungan bagi para siswa yang menjalani pendidikan di jenjang tingkat SMA. Merdeka Belajar juga harus dimaknai positif oleh guru. Kebijakan Merdeka Belajar juga sangat berdampak terhadap guru sebagai tenaga pendidik. Guru tidak lagi dibebankan oleh tugas administrasi, membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang tebal dan berlembar-lembar. Cukup dengan selembar kertas yang mencantumkan tujuan pembelajaran dan menggambarkan secara umum kegiatan yang akan dilakukan di dalam kelas. Maka, pada poin ini, guru sebagai pendidik secara tidak langsung diberikan kesempatan sekaligus tantangan untuk berkembang dan mengembangkan dirinya. Selain itu juga, Merdeka Belajar menuntut kepala sekolah untuk mengubah pola-pola kepemimpinan lama, seperti kepemimpinan mekanistis. Kepala sekolah harus bisa mendengar, melihat, merasakan, dan turun ke medan pekerjaan agar dapat mengambil keputusan dan melihat masalah dengan cermat, dan diharapkan lebih terbuka dengan pihak luar sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah akan mampu mengedepankan kolaborasi, mengedepankan pendekatan manusia, dan mengedepankan budaya apresiatif dalam lingkungan kerja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam penerapan Merdeka Belajar ada beberapa konsep yang akan diubah, seperti ujian nasional yang dihapus atau RPP yang
diperkecil. Nah, berikut penjelasan mengenai pelaksanaan Merdeka Belajar yang lebih jelas. Dikutip dari kompas.com, dalam penerapan Merdeka Belajar ada 4 program kebijakan pembelajaran nasional. Di antaranya, yang pertama, USBN akan diganti menjadi asesmen. Situasi saat ini, USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sidiknas yang memberikan keleluasan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Untuk arah kebijakan barunya, USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nantinya, ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa, di mana ujian dalam bentuk tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Kebijakan yang kedua adalah ujian nasional akan diganti. UN akan diubah menjadi asesmen, kompetensi minimum, dan survei karakter. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang diterapkan dalam ujian nasional selama ini, melainkan melakukan pemetaan terhadap 2 kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Yang ketiga, RPP dipersingkat. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP selama ini guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. Tetapi nanti guru akan bebas memilih membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Dan yang terakhir adalah zonasi PPDB lebih fleksibel. Adapun kebijakannya, PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi kesetimbangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30%, yang lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan dibuatkan video ini dapat menambah wawasan bagi para penonton. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om.